Waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama dengan ukuran bendanya. 2. Waktu sholat asar dimulai dari bayang-bayang setiap benda lebih sedikit dari ukuran bendanya sampai terbenamnya seluruh bulatan matahari. 3. Waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya bulatan matahari sampai terbenamnya mega merah di ufuk barat. 4. Waktu sholat isya dimulai dari terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. 5. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya sebagian dari bulatan matahari. 5 waktu itu adalah waktu yang utama untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, andaikan kalian bisa melihat tanda-tanda yang dikasih oleh alam, maka itulah waktu yang utama untuk melaksanakan sholat. Ketika kamu melihat matahari telah tergelincir, maka itulah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat. Begitu seterusnya dengan 5 waktu yang lain. Ya. Jadi keutamaan sholat itu namanya waktu fadilah. Ya. Tapi ada nanti satu saat kita boleh menunda sholat. Ingat ya, menunda sholat, bukan meninggalkan sholat. Ada satu masa kita bisa menunda sholat. Misalnya kita menolong orang yang sakit. Ya, waktu sholat sudah masuk, tiba-tiba ada orang yang sakit, maka kita boleh menunda sholat. Kita tolong dulu yang sakit. Apalagi contohnya lagi menuntut ilmu, tiba-tiba masuk waktu sholat, kita boleh tetap menuntut ilmu, sholatnya ditunda dulu. Ya, tapi alangkah baiknya jika tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita boleh menunda sholat, sholatlah di awal waktu. Ya. Jadi urutan dalam melihat waktu sholat nih, ada urutan yang paling utama. Yang pertama itu adalah kamu mampu melihat tanda-tanda alam. Kalau kamu mampu melihat tanda-tanda alam, itu lebih utama daripada kamu melihat jam. Yang kedua, urutan yang paling baik dalam menentukan waktu sholat, ijtihad. Ya, dengan berijtihad. Misalnya macam mana? Tiba-tiba mendung. Ini umpamanya mendung. Mendung hendak sholat maghrib nih, tiba-tiba mendung. Kita tak bisa lagi melihat terbenamnya matahari. Tak bisa lagi kita melihat terbenamnya matahari. Udah ditutupi awan. Jadi biasanya si Farhan habis sholat asar, dia tuh berzikir 10.000 kali. Berzikir dia
la ilaha illallah 10.000 kali. Ya. Dalam waktu yang normal biasanya kalau dia berzikir 10.000 kali masuklah waktu maghrib. Jadi satu hari mendung, suara azan pun tak terdengar, melihat tanda-tanda alam pun tak nampak karena mendung, ditutupi awan. Jadi ingat si Farhan, biasanya kalau aku berzikir la ilaha illallah 10.000 kali masuk waktu sholat, maka dia selesai berzikir 10.000 kali langsung dia sholat maghrib. Sah sholat yang seperti itu. Itu namanya ijtihad. Ya. Atau si Fatih biasanya habis sholat maghrib dia baca Al-Quran atau murojaah Al-Quran 1 juz, menunggukan isya. Tiba-tiba cuacanya tak mendukung, suara azan tak terdengar. Di hari yang normal kalau dibaca si Fatih atau kalau murojaah si Fatih 1 juz, habis 1 juz masuk waktu sholat isya. Jadi satu hari kena mendung, suara azan tak terdengar, dia pun selesai murojaah. Karena biasanya selesai murojaah masuk waktu isya, maka dia langsung sholat isya. Ya, itu dia caranya. Mana tahu mendung, ya. Itu dia namanya urutan yang paling utama untuk mengetahui waktu yang sholat. Yang pertama, kita mengetahui tanda-tanda alam. Kita tengok, ini udah masuk waktu sholat. Itu yang paling utama. Yang kedua, tak nampak tanda-tanda alam, ijtihad dia dengan contoh-contoh yang udah Ustaz kasih tadi. Yang ketiga, taklid atau mengikuti. Itulah selama ini yang kita kerjakan. Ya, ada orang azan, itu namanya taklid. Oh, udah azan berarti sholat zuhur. Oh, udah azan berarti sholat maghrib. Atau ada jadwal sholat yang dikasih oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, tengok, oh udah masuk waktu sholat. Ya, atau ada jam yang ada di masjid-masjid sekarang. Itu namanya taklid. Ya. Jadi kalau kamu paham dengan yang kamu tulis tadi, kamu bisa melihat waktu sholat udah masuk dari tanda-tanda alam, tanda-tanda yang dikasih alam.